Halo, shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kembali bersama saya kembali. Kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema apakah ada jin baik atau jin jahat yang bisa berhubungan dengan manusia kerjasama. Apakah ada jin baik atau jin jahat? Itu saja intinya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Nah, di sini kita ada satu ayat yang menarik di mana seakan-akan jin itu baik atau jin itu jahat. Tapi mari kita sama-sama kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, dengan tenungannya itu tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, ini seakan-akan baik ya. Ia mengikuti Paulus dan dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi." Wah, dia seperti memuji. Rasul Paulus memang adalah rasul yang Tuhan pakai dengan dahsyat. Jadi dia ikuti dari belakang, dia perempuan ini yang punya roh tenung ini sambil berseru-seru, ini hamba Allah Maha Tinggi, ini hamba. Seakan-akan baik, saudara. Di sana dikatakan, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Nah, inilah Paulus, dia memberitakan jalan keselamatan. Nah, seperti mengumbar-ngumbar, seperti baik ya, memberitakan. Tetapi, nah, ada satu hal yang menarik di sana. Nah, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya, roh itu yang dimiliki ibu-ibu tukang tenun itu roh tidak baik, saudara. Ya, mengapa? Kalau kita lihat ceritanya seperti itu, roh yang dipelihara oleh tuannya dan perempuan itu memilikinya, dan dengan roh itu dianya punya keahlian dan bisa mengerjakan tenungan dan mereka punya penghasilan yang banyak. Kalau disederhanakan, mungkin di zaman sekarang itu mungkin punya jimat-jimat, saudara, punya ilmu-ilmu gitu supaya laris ya, pelaris kalau mungkin di dunia perdagangan dan seterusnya. Ya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan Yesus, Paulus sangat kesal di sana. Nah, karena dia tahu Paulus adalah rasul Tuhan yang Tuhan pilih secara khusus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, rahasia kerajaan Allah, akhirnya dia tahu, ini hamba Tuhan. Akhirnya dia mengikuti. Ayolah, inilah orang hamba-hamba Tuhan. Mari, dia memberitakan jalan keselamatan. Dia teriak-teriak terus, sepertinya mempromosikan. Sepertinya baik, saudara, tetapi tidak baik, saudara, dalam Tuhan. Nah, iblis itu, setan itu cerdik sekali ya, licik sekali. Dianya seakan-akan baik tapi tidak benar ya. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa tidak ada namanya jin baik, jin jahat. Di dalam kekristenan, di dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran, kuasa kegelapan, setan tetap tolak ya. Tidak boleh kompromi. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tidak ada namanya jin baik, jin jahat ya. Semuanya sama, bertolak pada kebenaran firman Tuhan ya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat jin itu baik, jin itu jahat? Saudaraku dalam Tuhan, sungguh tidak bisa kita nilai. Mengapa? Dimensi kita sudah berbeda, dimensi manusia dengan dimensi roh, saudara. Orang saja yang kelihatan saja bisa menipu kita, apalagi roh yang tidak bisa kita lihat. Orang aja yang kelihatan aja bisa menipu, apalagi yang tidak kelihatan. Ya, tambah bisa menipu, saudaraku dalam Tuhan. Jadi kita dengan dimensi roh sudah Tuhan pisahkan. Manusia normal pasti dia tidak bisa melihat dunia dimensi roh. Tuhan sudah menjaga kita dengan luar biasa. Tuhan pisahkan kita dengan dimensi roh. Mengapa?
So, kalau kita terus bisa melihat, mungkin ketakutan terus, saudara. Udah lagi kekhawatiran tentang ekonomi dan seterusnya, tentang masalah suami istri, tambah lagi kita bisa melihat tambah kacau. Jadi Tuhan sudah membatasi dunia kita dengan dimensi roh, itu sudah Tuhan batasi. Jadi kita di dunia kita, tidak boleh berhubungan dengan dimensi yang lain. Apalagi iblis ada di dimensi roh, berbahaya sekali saudaraku dalam Tuhan. Oleh karena itu manusia normal, sekali lagi saya katakan, dia tidak boleh melihat dimensi roh, dimensi yang apalagi percaya kepada jin baik, jin yang jahat, itu tidak ada sama sekali. Di dalam kekristenan itu ditolak. Maka kita lihat tadi, perempuan itu seperti memuji-muji, padahal itu tidak baik, saudara. Dan di sana di ayat 18 dikatakan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tapi ketika Rasul Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, ditolak, saudara. Kalau ada roh seperti itu, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus tolak. Saya bukan pendeta, tidak apa-apa. Tolak. Mengapa? Ketidakpercayaan membuat kita kuat. Nah, kalau percaya kita makin lemah. Jadi saya tidak percaya ada jin baik, artinya kita tolak. Akhirnya dia tidak bisa menguasai kita. Iblis hanya mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri kepercayaan kita, membunuh kepercayaan kita, dan menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menjauhkan kita kepada Tuhan. Sehingga itulah yang dilakukannya. Oleh karena itu, tolak. Dalam nama Yesus, tolak. Apapun yang terjadi, tidak dalam. Oke, good. Nah, di sana dikatakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Paulus tahu ada roh yang tidak baik. Nah, yang di dalam perempuan ini seakan-akan baik, tapi tidak baik, saudara. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, ditolak dalam nama Yesus, keluar. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudaraku dalam Tuhan, tolak apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Jika ada roh baik, roh jahat, saja. Pak pendeta, hamba-hamba Tuhan, bagaimana? Tidak keluar. Tidak apa-apa, tolak terus sampai 1 jam. Saudaraku dalam Tuhan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Tidak ada satu nama yang diberikan di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Oleh karena itu, makanya ketika hamba Tuhan hanya berdoa saja dalam nama Yesus Kristus, keluar. Dengan darah Yesus saya hancurkan engkau, keluar. Oke, saudaraku dalam Tuhan, semoga kebenaran firman ini bisa menjadi menambah wawasan kita. Tidak ada namanya jin baik, jin jahat di dalam kekristenan. Saudaraku dalam Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar bisa menguatkan iman saudara dan menambah pengetahuan saudara. Saya Benny Elia. Semoga channel ini boleh bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.